Dalam bayangan kita, menjadi astronot sangat keren. Bisa melayang di antariksa, bermain-main di stasiun luar angkasa, dan dikenal jutaan orang. Namun, faktanya, profesi tersebut erat kaitannya dengan kematian. Karena banyak resiko yang dihadapi, mulai dari ledakan bahan bakar, kehabisan napas, dan insiden saat latihan. Berikut 10 tragedi penerbangan antariksa yang membuat Anda berpikir 2 kali untuk menjadi astronot. Yang pertama, tragedi Challenger. Tragedi pesawat ulang-alik Challenger terjadi pada Selasa, 28 Januari 1986. 73 detik setelah diluncurkan. Kejadian ini menyebabkan kematian 7 awak astronot. Pesawat pun hancur di atas Samudra Atlantik, lepas pantai pusat Florida. Satu dari 2 roket pendorong miring dan menggores badan pesawat seketika timbul percikan api disusul ledakan pesawat. Yang kedua, tragedi Columbia. Pada 1 Februari 2003, pesawat ulang-alik Columbia meledak dalam misi ke-28-nya, menewaskan seluruh awaknya yang berjumlah 7 orang. Sepanjang sejarahnya, Columbia telah melakukan 28 penerbangan, menghabiskan masa selama 300 hari di luar angkasa. Yang ketiga, bencana Nadelin. Kecelakaan Nadelin atau bencana Nadelin adalah kecelakaan pada landasan peluncuran rudal balistik yang terjadi pada 24 Oktober 1960 di Cosmodrome Baikonur. Sebagai prototip, rudal itu sedang disiapkan untuk uji terbang, namun meledak di landasan peluncuran pada saat motor dinyalakan, menewaskan banyak personil yaitu militer, insinyur, dan teknisi yang bekerja di proyek ini. Jumlah korban tewas resmi adalah 90 jiwa. Yang keempat, insiden Soyuz 11. Soyuz 11 adalah nama untuk penerbangan pertama Soyuz yang berhasil ke stasiun luar angkasa, Salyut 1. Ketiga astronot yang ada di kabin, yaitu Georgi Dobrovolsky, Viktor Patsayev, dan Vladislav Volkov, adalah tokoh-tokoh pertama yang berhasil mencapai stasiun luar angkasa. Soyuz 11 diluncurkan pada tanggal 6 Juni 1971 dari Cosmodrome Baikonur dan mendarat ke Salyut 1 pada hari berikutnya, 7 Juni 1971, dan berada di stasiun luar angkasa tersebut selama 22 hari. Pada saat kembali tanggal 30 Juni 1971, tim medis membuka kapsul dan menemukan bahwa semua kru sudah meninggal karena mati lemas akibat gangguan sistem ventilasi pernafasan di pesawat. Yang kelima, ledakan roket Vostok 2M. Pada tanggal 18 Maret 1980, Vostok 2M meledak selama pengisian bahan bakar menjelang peluncuran dan menewaskan 48 orang yang sedang mengerjakan roket pada saat itu. Filter dalam tangki secara tidak sengaja disolder dan menyebabkan ledakan karena adanya kontak dengan bahan bakar hidroperoksida. Yang keenam, insiden Apollo 1.
Apollo 1 adalah misi peluncuran berawak manusia dalam program Apollo. Namun, misi ini hanyalah menjadi rencana setelah ketiga kru dalam misi ini tewas pada saat kebakaran modul komando di tes pra-penerbangan di Cape Canaveral pada tanggal 27 Januari 1967. Misi ini direncanakan akan diluncurkan pada tanggal 21 Februari 1967. Yang ketujuh, tragedi Intelsat 708. Intelsat 708 adalah satelit telekomunikasi yang dibangun oleh perusahaan Amerika. Ia hancur pada tanggal 15 Februari 1996. Saat diluncurkan dari pusat peluncuran satelit Qicheng di China. Roket itu membelok keluar jalur segera setelah lepas landas dan menabrak sebuah desa di dekatnya dan menewaskan 6 orang. Yang kedelapan, kecelakaan terbang Michael J. Adams. Pada tanggal 15 November 1967, Adams menerbangkan X-15 penerbangan 191. Terbang di atas ketinggian 50 mil, beberapa saat kemudian pesawat pecah dan menewaskan dirinya. Yang kesembilan, kecelakaan uji terbang VSS Enterprise. Pada tanggal 31 Oktober 2014, VSS Enterprise, sebuah pesawat uji penerbangan luar angkasa milik Virgin Galactic, mengalami kegagalan katastrofer dan jatuh di gurun Mojave, California, Amerika Serikat, saat melakukan uji penerbangan. Kopilot tewas dan pilot terluka parah dalam kecelakaan ini. Yang ke-10, kematian Valentin Bondarenko. Valentin Bondarenko lahir tanggal 16 Februari 1937 dan meninggal pada tanggal 23 Maret 1961 pada umur 24 tahun. Ia adalah seorang pilot tempur Uni Soviet yang terpilih pada tahun 1960 untuk pelatihan sebagai kosmonot. Namun meninggal setelah mengalami luka bakar saat eksperimen daya tahan tekanan rendah selama 15 hari di Moskow. Namanya diabadikan di sebuah kawah di sisi jauh bulan.